Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arif Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Teori Produksi Islami. Saya Dela Lali Alia Febrianti sebagai moderator dan materi pertama. Materi kedua akan disampaikan oleh Nur Hidayah dan materi ketiga akan disampaikan oleh Nurizati Aisyah. Langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama. Pengertian teori produksi dalam Islam. Produksi adalah suatu proses ekonomi untuk mengubah input menjadi output. Yang dimaksud input yaitu barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi atau juga dikenal dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, manusia, serta kemampuan manajerial. Sedangkan output yaitu produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi yang dapat berupa barang ataupun jasa. Pengertian produksi tidak hanya terbatas pada proses pembuatan saja, tetapi juga penyiapan, distribusi, pengangkutan, pengemasan, kembali hingga pemasarannya. Istilah produksi berlaku untuk barang maupun jasa. Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan. Setiap produsen dalam melakukan kegiatan produksi diasumsikan dengan tujuan memaksimumkan keuntungan. Dalam teori produksi, produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Produksi diukur sebagai tingkat hasil produksi, output, per periode waktu karena merupakan konsep aliran. Sedangkan KAF mendefinisikan kegiatan produksi dalam Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Produksi yang diharamkan dalam Islam. A. Investasi harta dengan cara yang membahayakan masyarakat. B. Riba. C. Jual beli tidak jelas, gharar. D. Investasi pungutan pajak untuk menghasilkan uang. E. Pencurian. F. Perampasan. G. Upah pekerjanya yang haram dilaksanakan, seperti mas kawin, zina, dan tips bagi dukun, mencari harta dengan cara menjual minuman keras, bangkai babi, dan lain-lain. H. Suap. I. Menimbun. J. Perjudian. Sedangkan menurut Ghazali yang dikutip oleh Wanda Khalifah, Ramadan produksi yang dilarang dalam Islam yaitu A. Menanam tanaman yang diharamkan karena berbahaya bagi manusia seperti popi dari buah opium, cannabis atau heroin, ganja, narkotika, tembakau, colm untuk dijadikan liquid, anggur jika diniatkan untuk membuat wine, minuman keras. B. Memproduksi barang-barang haram, baik haram dikenakan atau haram dikoleksi, misalnya membuat patung atau cawan dari bahan emas dan perak, membuat gelang emas untuk laki-laki. C. Produk yang merusak akidah, etika dan moral seperti moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan kemusyrikan, pornografi, dan sadis, baik dalam opera, film, dan musik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nur Hidayah. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah berhubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada dua input, yakni modal atau K dan tenaga kerja atau L, sehingga dapat diformulasikan menjadi I sama dengan F dalam kurung K, L. 1. Produk total. Produk total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh jumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Perubahan produk total dapat berubah berdasarkan banyak sedikitnya faktor produksi variabel yang digunakan. Misal, tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi sepatu sebanyak 3 orang, maka hasil sepatu yang didapat 810 pasang sepatu. Apabila tenaga kerja bertambah menjadi 8 orang, maka hasil yang didapat pun juga akan bertambah menjadi 1.520 pasang sepatu.
Jadi, jika tenaga kerja terus bertambah, produksi total tetap akan bertambah. 2. Produk marginal. Produk marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. 3. Produk rata-rata. Produk rata-rata adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap kerja. Alternatif tipe fungsi produksi. 1. Contains return to variable input. Kondisi ini terjadi jika tambahan output yang dihasilkan sama dengan tambahan inputnya. Output sama dengan input. Hubungan input dan output dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan dengan Q sama dengan A plus BX. 2. Decreasing return to variable input. Kondisi ini terjadi jika tambahan output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan tambahan inputnya. Output sama dengan input. Hubungan input dan output dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan Q sama dengan A plus BX min CX2. 3. Increasing return to variable input. Kondisi ini terjadi jika tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tambahan inputnya. Output lebih dari input. Hubungan output dan input dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan Q sama dengan A plus BX plus CX2. Saya Nurizati Aisyah akan mempresentasikan tentang teori biaya Islam. Biaya dalam pengertian produksi, yaitu semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit yaitu biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi. Contohnya, biaya tenaga kerja, sewa gedung. Biaya implisit yaitu taksiran biaya atas produksi yang dimiliki oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya yaitu penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Penggolongan biaya produksi. Biaya produksi jangka pendek. Dalam biaya produksi jangka pendek ditinjau dari hubungannya dengan produksi. Dibagi menjadi dua, yaitu dalam hubungannya dengan tujuan biaya, yaitu adalah biaya langsung. Yang kedua, dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yaitu ada biaya tetap total, biaya variabel total, biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya marginal. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Yang pertama yaitu biaya rata-rata jangka panjang. Kedua, biaya marginal jangka panjang. Yang ketiga yaitu biaya total jangka panjang.